Halo teman-teman. Nah, selamat datang di video saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya di Indonesia yang terjadi akibat modernisasi. Nah, modernisasi itu seperti arus sungai yang deras, membawa kita banyak hal baru dan mengubah banyak aspek kehidupan kita. Mari kita salami lebih dalam. Apa sih modernisasi itu? Nah, modernisasi adalah perubahan atau proses perubahan dari cara-cara tradisional menuju cara-cara yang lebih maju dan modern. Di Indonesia sendiri, proses ini terjadi sangat cepat, terutama sejak era globalisasi. Nah, kita bisa lihat perubahannya ada di mana-mana, mulai dari teknologi, gaya hidup, sampai cara kita berinteraksi. Nah, contoh apa saja? Seperti yang satu ini. Contoh-contoh perubahan sosial budaya. Yang pertama, ada perubahan pola komunikasi. Dulu, kita harus mengirim surat atau bertemu langsung untuk berkomunikasi dengan kerabat yang jauh. Sekarang, ada smartphone dan media sosial. Kita bisa saling menelpon, video call, atau mengirim pesan instan kapan saja dan di mana saja. Perubahan ini memang membuat komunikasi lebih mudah, tapi juga menimbulkan isu baru, seperti ketergantungan pada gawai dan berkurangnya interaksi tatap muka secara langsung. Contoh yang kedua, ada perubahan pola konsumsi. Nah, dulu kita lebih sering memasak sendiri di rumah atau membeli makanan di pasar tradisional. Sekarang banyak sekali restoran cepat saji dan layanan pesan antar makanan yang praktis. Kita bisa memesan makanan dari berbagai negara hanya dengan satu sentuhan. Nah, meskipun praktis, hal ini bisa berdampak pada meningkatnya gaya hidup yang konsumtif dan berkurangnya minat pada masakan tradisional. Contoh yang ketiga, ada perubahan cara bekerja. Dulu, bekerja identik dengan pergi ke kantor setiap hari. Sekarang, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah atau di mana saja, yang dikenal dengan istilah work from home atau remote working. Hal ini dimungkinkan oleh teknologi internet dan berbagai aplikasi kolaborasi daring. Fleksibilitas ini memang menyenangkan, tapi juga menimbulkan isu seperti batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang semakin kabur, serta rasa terisolasi bagi sebagian orang. Contoh yang keempat, yakni pergeseran nilai-nilai budaya. Modernisasi juga membawa masuk nilai-nilai dari budaya lain. Contohnya, gaya berpakaian, selera musik, dan hiburan yang kini sangat beragam. Dulu, musik tradisional lebih mendominasi. Tapi, sekarang banyak orang lebih akrab dengan musik K-pop, rock, atau jazz. Pergeseran ini bisa memperkaya budaya kita, tapi juga bisa menimbulkan kekhawatiran
akan lunturnya budaya lokal dan hilangnya identitas bangsa jika kita tidak berhati-hati dalam menyaringnya. Contoh yang kelima, ada perubahan sektor ekonomi dan belanja online. Dulu, kita hanya bisa berbelanja di toko fisik atau pasar tradisional. Sekarang, platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada mengubah cara kita berbelanja. Kita bisa membeli apa saja dari seluruh penjuru dunia hanya dengan sentuhan jari. Kemudahan ini memunculkan isu peningkatkan konsumsi impulsif dan tantangan bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak terdigitalisasi. Contoh yang keenam, ada perubahan sektor transportasi. Dulu, kita mengandalkan angkutan umum konvensional atau kendaraan pribadi. Kini, layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab sangat populer. Kita bisa memesan ojek atau taksi dengan mudah dan cepat. Munculnya layanan ini berdampak pada penurunan pendapatan angkutan umum konvensional dan meningkatnya kemacetan di kota-kota besar. Contoh yang ketujuh, ada perubahan perilaku remaja. Dulu, hiburan remaja seperti kita itu lebih banyak diisi dengan bermain di luar, olahraga, atau sekedar membaca buku. Sekarang, banyak remaja menghabiskan waktu dengan bermain game online dan menjelajahi media sosial. Nah, perubahan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan gawai dan berkurangnya aktivitas fisik. Contoh yang kedelapan, ada perubahan pendidikan. Dulu, proses belajar mengajar hanya terjadi di sekolah dengan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Kini, platform pembelajaran daring dan video edukasi menjadi sumber pengetahuan tambahan. Banyak siswa dapat belajar dari mana saja. Perubahan ini menimbulkan kesenjangan digital bagi siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet, serta risiko penyebaran informasi yang tidak valid. Contoh yang kesembilan, ada perubahan pola hubungan sosial. Dulu, kita sering berinteraksi dengan tetangga di sekitar rumah. Sekarang, di media sosial membuat kita lebih terhubung dengan teman online di seluruh dunia. Bahkan, terkadang mengabaikan orang-orang di sekitar. Nah, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya interaksi sosial tatap muka dan meningkatnya individualisme. Contoh yang terakhir, ada perubahan di sektor pertanian. Dulu, petani menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani. Sekarang, teknologi pertanian modern seperti irigasi otomatis,
drone untuk pemantauan lahan, dan penggunaan bibit unggul lebih banyak digunakan. Nah, meskipun meningkatkan hasil panen, teknologi ini dapat menggeser peran buruh tani dan meningkatkan biaya produksi bagi petani-petani kecil.